Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Pratama El Hakim dengan NIM 1216070 ingin mencoba mempraktekkan uji Friedman dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini dengan contoh kasus sebagai berikut, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tiga gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Tiga gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 15 butir. Setiap butirnya diberi skor 1-4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, dan skor 4 itu sangat efektif. Jadi untuk setiap responden akan mendapat skor tertinggi 60 dan terendah 15 dengan data berikut. Nah, ini adalah datanya. Ada 12 pegawai yang dites. Ditanyakan pendapat mereka tentang tiga gaya kepemimpinan, yaitu direktif, suportif, dan partisipatif. Nah, data-data ini akan di-copy dan dipaste ke SPSS. Ya, jadi ini datanya yang setelah di-copy dan dipaste ke SPSS. Ini kita ke variable view. Nah, ini di variable view tinggal ditulis seperti ini saja. Direktif, desimalnya dikosongin saja dengan measure-nya scale. Begitupun juga suportif dan partisipatif. Dan untuk mengetahui hasil dari uji Friedman menggunakan SPSS ini, caranya tinggal ke analyze dan parametric test. Setelah itu ke key related sample. Nah, setelah itu ketiganya dimasukkan ke dalam kotak test variable. Nah, setelah itu dicentang di bagian Friedman-nya, baru klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari hasil dari Friedman test. Di sini terdapat dua tabel. Yang tabel pertama adalah rank, yang kedua tes statistik. Di sini juga dapat dilihat ada sig atau p-value, yaitu 0,04. Kedua tabel ini akan di-copy dan dipaste untuk pembuatan hipotesis statistik. Ini adalah hipotesis statistiknya. H0 yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R3, yang artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Sedangkan H1 yaitu R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, yang artinya terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai dengan alfa 1%. Nah, di sini dimasukkan yang tadi tabel-tabel yang terdapat di SPSS di dalam kriteria uji dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tolak H0 jika X kuadrat R hitung lebih besar atau sama dengan dari X kuadrat R hitung, atau p-value lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan perhitungan yang didapat, X kuadrat R hitung sama dengan 11,167. Ini yang ini ya, yang C square. Dan X kuadrat R alfa yaitu 0,05 bagi 2 sama dengan 5,99. Karena X kuadrat R hitung 11,167 lebih besar daripada X kuadrat R alfa yaitu 5,99, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Pratama El Hakim dengan NIM 1216070. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS.
dengan contoh kasus sebagai berikut. Di sini Carlsen dan kawan-kawan pada tahun 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah sesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri dari pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan cara bedah sesar. Kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Ya, di sini ada kelompoknya ya, beserta kadar-kadarnya. Setelah itu kita bikin hipotesis statistiknya. H0, R1 sama dengan R2 sama dengan R3, artinya tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Sedangkan H1, yaitu R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, artinya terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara populasi yang diwakili. Kita di sini memakai alfanya yaitu 5%. Selanjutnya, data yang ini akan di copy paste ke Excel. Ya, datanya sudah di copy paste seperti ini. Jadi ini untuk kelompok 1 dilambangkan dengan angka 1 ya. Terus ini untuk kelompok 2 dilambangkan dengan angka 2. Ini juga kelompok 3 dilambangkan dengan angka 3. Setelah itu digabung. Nah, setelah datanya digabung, datanya ini semuanya akan di copy paste ke SPSS. Ya, setelah di copy paste, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ke variable view. Di variable view di sini tinggal ditulis seperti yang terlihat. Nama kolom pertama yaitu kadar kortisol maksudnya. Desimalnya dinolkan. Labelnya kadar kortisol, value-nya 0, terus measure-nya itu di scale. Terus kolom kedua yaitu kelompok, terus desimalnya dinolkan, labelnya hanya kelompok. Untuk value kita atur 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3. Setelah itu oke. Measure-nya kita ubah ke nominal. Setelah itu untuk mengetahui hasil dari uji data Kruskal-Wallis, di sini bisa ke analyze, ke non-parametric test. Setelah itu ke K independent sample. Setelah itu kadar kortisolnya kita masukkan ke kolom test variable list, sedangkan kelompoknya kita masukkan ke grouping variable. Nah, setelah itu kita ubah define range-nya. Minimumnya itu 1, maksimumnya adalah 3. Continue. Jangan lupa pastikan Kruskal-Wallisnya ini terchecklist ya. Setelah itu oke. Nah, inilah hasil dari tes Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Ada 2 tabel di sini, tabel rank. Dari kelompok 1 jumlah populasinya ada 10, kelompok 2 6, kelompok 3 ada 6 juga. Totalnya ada 22. Ini mean rank-nya. Setelahnya di sini ada Kruskal-Wallis-nya. Ada 9,232. Setelah itu ada sig atau p-value-nya 0,010. Kedua tabel ini kita copy paste ke Word tadi untuk membuat hipotesis penelitian. Ya, ini adalah
kriteria uji, dan ini merupakan tabel-tabel yang tadi tersimpan di SPSS ya, setelah di copy paste. Di sini kita bisa menentukan bahwa telak H0 jika H hitung lebih besar atau sama dengan H tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Karena H hitung 9,232 itu lebih besar daripada X alfa, yaitu 5,99. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.